pembahasan materi bootcamp sekarang. Jadi ya kira kalian masih masih pada masih pada semangat kayak ini buat ikut bootcampnya nih. Insya Allah semangat Kang. Ah, oke. Okay. Yang lainnya gimana nih? Sekar sama Aji. Insya Allah masih semangat Kang. Oke. Okay. Alhamdulillah ya semoga ya masih semoga semangat terus ya ini buat bootcampnya. Pagi ini udah masuk fase akhir bootcamp jadi ya tetap semangat itu jaga semangatnya juga dan juga mungkin walaupun memang takutnya kalau misalkan ada yang bingung atau misalkan kesulitan mengenai apapun ya bisa tanya-tanya aja gitu di grup itu di grup posting atau di Discordnya Discord atau gitu di ramein aja di situ kalau misalkan ada apa kendala tugas atau apapun di situ. Terus lagi ya tadi itu oh ya mengenai materi-materi yang sebelumnya disampaikan gitu dari awal PHP kalau nggak salah ada ya ada kendala gak dari kalian gitu sekarang ada yang masih bingung materi ini gitu materi sekian tugas sekian gitu nggak usah malu-malu gitu. Siapa gimana buat apa materi yang udah kita gitu dari tim OSCE sudah buat gitu dari materi tentang PHP terhitunglah dari tentang PHP awal sampai paling terakhir kemarin OP adalah kendala gak sejauh ini? Saya tuh maaf Kang, tapi belum sempat belajar soalnya fokus buat game mastik. Oh Jadi ya, baru masih stuck di JavaScript. oke oke ya kalau misalkan kayak bingung tanya aja ya dan lagi itu kan ada tugas juga ya kalau misalkan tugas kayaknya nanti diumumin lagi ya. Tapi apa ya tugas tuh kalau dari kalian kalau misalkan tugas diperpanjang pada mau nggak nih misalkan misalkan tugas materi PHP yang kemarin gitu kan kalau nggak salah dihitungnya itu 2 minggu dari tugas diberikan ya kalau nggak salah kalau misalkan kita perpanjang lagi mau nggak? Boleh tuh. Boleh Kang. Boleh. Oke. Sampai akhir bulan ini ya paling buat tugas itu. Jadi paling terakhir semua tugas yang kalian belum kalian kerjain akhir bulan ini pastikan udah bisa disubmit. Gimana? Ada keberatan nggak buat sampai akhir bulan? Kalau dari saya enggak Kang. Nggak ada. Kalau Aji gimana? Ya cukup cukup sih Oke oke. sampai akhir bulan. Sip. Oke berarti sampai akhir bulan ini tanggal 31 ya berarti sampai tanggal 31 kalian masih bisa submit semua tugas itu yang belum kalian kerjain. Kak Aji gimana ini buat yang tugas apa yang tugas yang diberikan tentang PHP ada kebingungan nggak? Sejauh ini tidak ada kebingungan Kang. Oke, tapi kalau misalkan yang tugas yang kemarin yang OP gimana? Buat kamu udah dikerjain belum yang OP yang terbaru gitu? Belum belum sempat, kemarin ada beberapa kesibukan juga jadi belum sempat buka tugasnya. Oke oke, sip kalau gitu. Ya sebelum kita mulai materi juga, tapi ya ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Jangan langsung ke materi, mungkin langsung ke sekedar pemanasan dulu. Tapi dari tadi memang udah cukup menjelaskan memang dari kondisi yang ada. Kayaknya kita langsung lanjut ke materi yang akan dijelaskan aja. Kita kali ini maju ke satu lagi ke tahap akhir materi PHP dasar, di mana di sini kita bakal kenal gitu sama yang namanya model view controller ya. Bentar, aku share dulu ya bentar. Sebentar. Untuk PowerPoint-nya udah terlihat belum ini? Yang aku share.
Terlihat, Kang. Oke, sip. Kalau gitu, ya kita langsung mulai ke materi yang kita bahas. Di sini kita akan membahas materi satu tahap materi PHP dasar yang terakhir. Jadi ini sebelum ke panduan ke bahasa, bukan ke bahasa ya, lebih tepatnya ke level yang lebih tinggi lagi dari PHP ini, di mana kita bakal membahas mengenai model view dan controller. Mungkin dari kalian sebenarnya bakal ada yang bertanya gitu, atau mungkin udah pernah yang mendengar kayak misalkan kalian pernah dengar kayak misalkan Code Igniter, Laravel, itu pernah dengar gak itu? Pernah, Kang? Pernah. Nah, jadi di sini kita bakal bahas dulu gitu, apa sih yang bikin Code Igniter dan juga Laravel itu sedikit istimewa. Nah, di sini mengenai Code Igniter itu dan Laravel itu sebenarnya ada menggunakan konsep yang namanya MVC ini. Nah, konsep MVC ini lebih tepatnya untuk Code Igniter gitu. Kalau misalkan untuk Laravel mungkin ada beberapa perbedaan dari segi penggunaannya. Tapi untuk Code Igniter itu nggak beda jauh gitu sama yang akan kita buat atau kita akan rancang gitu dari bahasan kali ini. Nah, model view control ini bakal jadi sangat lebih tepatnya untuk membantu kalian gitu dalam pembuatan program. Mengapa? Nah, kita maju ke bahasan yang berikutnya. Nah, di sini model view control itu jadi di sini sebuah konsep yang digunakan jadi kalau untuk menghandle program yang kinerjanya kompleks serta manajemen penyimpanan data programnya harus tersusun rapi. Nah, mungkin kalian pernah gitu misalkan dikasih tugas tentang PHP, mungkin yang kemarin kalau misalkan yang mungkin OP, misalkan kalian lihat mungkin manajemen filenya itu acak-acakan gitu. Kalau misalkan kalian simpen file ini, file itu, misalkan itu kan kalian juga bingung nanti kalau misalkan ada disuruh bikin form code kayak form tambah ini, form tambah itu kan ribet juga. Misalkan kalian nggak nandain itu tuh si file itu tuh kegunaannya untuk apa sih. Nah, jadi kita lihat nah seperti ini kalau misalkan kalian mungkin pernah bikin gitu satu file tapi nggak termanajemen si file-nya itu berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Jadi yang termasuk gambar itu kemana, ya termasuk file yang misalkan untuk file kode program yang fungsinya untuk mengendalikan manajemen data, untuk mengatur database itu kemana, ataupun misalkan untuk menampilkan data dari database itu file yang mana aja. Kan kalian kalau misalkan dibikin satu folder tapi isinya tuh kayak gini, kalian pasti bingung kan kalau misalkan dikasih kayak gini. Lagi-lagi kalau misalkan suatu saat kalau misalkan kalian tuh kerjain ini terus ada orang lain nih yang mau benerin file kalian karena misalkan si program itu ada bug gitu, ada bug di program kalian, terus si orang lain tuh mau benerin. Nah, orang lain tuh nanti bakal bingung karena si filenya itu manajemen penyimpanan file program itu gak tersusun rapi gitu berdasarkan kegunaannya. Jadi nanti kalau misalkan MVC itu nanti dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Nah, di sini ada beberapa manajemen. Kalau misalkan di sini kita bakal bikin kurang lebih ada 3 folder, di mana untuk folder app ini bakal ada folder lain di mana berdasarkan kegunaannya. Nanti kita bakal jelasin lebih dalam. Nah, kita di sini bakal kenalan dulu ya di sini untuk komponen-komponennya itu. Ada MVC itu sebetulnya nggak lulus tentang model view controller karena meskipun memang itu adalah konsep dasarnya, tapi ada cara untuk menjembataninya karena dalam program yang kalian buat, misalkan kan kalau misalkan kalian buka website itu, misalkan studentop.edu / apa gitu kan, itu ada aturannya juga dan pemanggilannya. Nah, di sini ada modul. Yang pertama itu adalah komponen MVC yang pertama adalah roots. Jadi penting banget ya. Jadi di mana untuk roots ini jadi komponen penting dalam pembuatan MVC PHP karena
Di ini Seafood ini bakal menjadi apa ya, jembatan untuk antara URL request yang ada di sini. Nah, ini URL request itu yang ada di address bar kalian. Jadi kalau misalkan buka browser terus kalian ketik misalkan nama website-nya apa, slash apa, ini kayak ini tuh URL request nanti ke itunya, ke websitenya itu. Nah, ini request terhadap view yang akan ditampilkan. Nah, dengan controller yang bergerak sebagai perantara. Nah, maksudnya apa? Jadi mungkin kita jelasin dulu untuk bagian controllernya dulu. Nah, ada controller di sini. Controllernya itu kegunaannya untuk apa? Controller itu jadi perannya sebagai pusat bisnis proses dari program yang sedang berjalan. Kalau kalian sebelumnya belajar, kan sebelumnya udah belajar tentang CRUD nih, tentang insert activity lab. Ada berapa file itu, misalkan untuk insert dibagi untuk setiap proses, misalkan insert data itu dibedain sama file yang lain. Terus update data beda lagi filenya, kalau delete data beda lagi filenya. Itu secara manajemen file itu gak bagus. Kenapa? Itu bikin apa ya, ukuran file, bukan ukuran file ya, jumlah filenya itu tidak apa ya, tetap secara ini apa, bikin bingung apa jumlah filenya itu. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sampai ke kontor ya tadi. Jadi kalau misalkan untuk proses misalkan insert update delete dibedakan per file, itu gak bagus ke dalam manajemen datanya, itu bikin kita bingung. Karena nanti kalau misalkan si insertnya itu ada banyak, misalkan insert data ke tabel 1 dan ke tabel 2 kan itu bisa dipisah juga kalau misalkan di Word yang biasa. Tapi kalau di sini kita bakal menggabungkannya dalam satu file. Bedanya kita bakal menyimpannya dalam beda metode gitu. Jadi metodenya itu sudah diatur. Nah, controller itu ada punya kelas dan metode. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar tentang OP. Jadi kita di sini bakal pakai konsep OP juga untuk MVC ini. Tapi lebih mendevelop MVC-nya itu bakal lebih mendevelop bagaimana cara kita mengakses ke database juga. Nah, ini mungkin kalian bingung apa maksud dari apa URL request ini. Nah, untuk bagian yang ini yang akan buletin ini namanya base URL itu. Ini sebutannya base URL. Jadi kalau misalkan kalian buka, saya misalkan student.op.edu, itu namanya base URL-nya itu. Base URL jadi URL dasar, jadi URL halaman utamanya itu. Ini kalau misalkan kalian manggil kayak nama website utamanya kalau misalkan kalian manggil itu. Nah, lalu artinya apa untuk kalau misalkan dua URL request yang di belakang ini di perkuliahan sama create ini. Nah, untuk yang perkuliahan itu ini adalah nama dari controllernya itu. Controller ini perkuliahan itu nama controllernya itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat misalkan di student.up.edu misalkan dashboard. Nah, itu dashboard itu biasanya disebutkan sebagai si controllernya itu. Nah, kemudian kalau misalkan di belakangnya ada slash lagi, misalkan di belakang perkuliahan ini ada slash lagi, ada nama lain dari misalkan ini create nih. Nah, create ini adalah namanya itu adalah sebagai metode yang kalian panggil. Misalkan kalau di dalam ini tuh kan tadi control itu bentuknya sebagai kelas kan. Jadi di dalam kelas itu ada beberapa metode. Jadi di dalam kalau misalkan di contoh ini, sorry ya, jadi kalau misalkan dari contoh yang ini, jadi kelas
Di sini kita memanggil memanggil method create di dalam kelas perkuliahan. Tuh, sampai sini ada yang mau tanyain dulu gak? Belum ada. Belum ada? Oke, pasti mengikuti kan ini takutnya kecepatan gitu. Paham. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya untuk /2 ini misalkan perkuliahan dan create ini kalau kita jadi di sini fungsinya itu untuk memanggil method create di dalam kelas perkuliahan di base URL yang ditentukan. Ini untuk yang slash itu. Tapi kalau misalkan di belakang create ini ada slash lagi nih, misalkan angka 1 atau angka berapa ataupun karakter lain pun di sini, misalkan di belakang create ini ada slash lagi, apapun itu karakternya, nah itu disebutnya sebagai parameternya itu, parameter dari si metodenya itu. Jadi kalau misalkan di apa ya, kita ada sini gak ada teks ya kayaknya. Tiga apa. Jadi kalau misalkan nanti kita pas ada di belakang slash ini, kalau misalkan di sini ada slash lagi di belakangnya ada karakter lain, artinya nanti kita untuk memanggil method create ini memerlukan satu atau lebih parameter. Misalkan di sini di belakang slash create ini ada beberapa slash lagi, misalkan slash 1, slash 2, slash 3, slash sekian gitu. Bisa banyak itu parameter itu. Tergantung kebutuhan dari si method itu. Kalau misalkan si method itu butuh 3 parameter, artinya di sini nanti di belakangnya bakal ada 3 slash di sini di URL-nya itu. Begitu untuk root atau proses routingnya itu. Ini untuk controller tadi. Nah, jadi di sini controller itu punya fungsi sebagai business process, sebagai dia pemrosesan data yang akan ditampilkan di view. Jadi nanti semua data yang akan di view itu nanti diproses dulu di controller itu. Jadi kalau misalnya kamu menampilkan kalimat atau apapun itu bisa diproses di controller. Setelah view itu fungsinya cuma menampilkan data yang sudah diproses di controller doang. Nah, nanti tapi di sini juga di controller itu bisa juga kalau misalkan ada proses yang melibatkan dengan yang memerlukan data dari database, dia bakal memanggil model. Jadi controller itu kalau misalkan mau mengambil data ke database, dia akan memanggil modelnya, file model terlebih dahulu. Kemudian nanti di model bakal lakukan proses ke database. Nah, kita lihat ini untuk model ya. Jadi ketika controller tadi seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kalau misalkan controller itu meminta permintaan pengambilan data atau proses query data, misalkan insert, update, delete, itu nanti model bakal mengeksekusi itu, kemudian melakukan prosesnya ke database. Kalau misalkan dia mau mengambil data, nanti select data, kemudian hasilnya dikembalikan lagi ke model, maupun kalau misalkan insert, update, delete juga dilakukan seperti itu. Jadi status eksekusinya bakal dikembalikan ke model. Jadi kalau untuk model ini pasti fungsinya fokus ke database doang. Tapi nanti hasil eksekusinya nanti bakal dikembalikan ke controller. Itu untuk model. Kemudian ada view. View ini jadi tahapan akhir di MVC ini. Jadi ketika controller sudah selesai untuk melakukan pemrosesan data, baik itu misalkan pemrosesan data untuk penampilan kalimat ataupun apapun data seperti hasil pengambilan data dari database, nanti bakal diproses ditampilkan di view itu. Nah, yang isinya itu kayak misalkan ya bagaimana antarmuka seperti HTML, CSS maupun komponen yang berkaitan dengan penampilan data. Jadi termasuk gambar juga ini termasuk di sini bakal bisa ditampilkan di view. Nah, sementara kalau misalkan controller itu cuman yang memproses doang. Jadi kalau controller itu cuman kayak back-end-nya doang gitu. Lebih tepatnya itu sama si model itu. Tapi kalau model lebih ke database-nya. Kalau misalkan controller dia lebih back-end secara bisnis proses ke fungsionalnya itu.
Nah, ini ada satu lagi cara kerja si MVC itu. Jadi ketika misalkan si user itu memasukkan URL request dari address bar seperti yang tadi di root ini. Jadi misalkan ngetik di sini misalkan localhost simple MVC atau misalkan student.op.edu masukin di sini. Jadi yang pertama di proses itu adalah index.php. Nah, index.php itu ada di sini. Nah, jadi ini kegunaannya untuk apa sih index.php di sini? Dalam beberapa kasus kalau misalkan di CodeIgniter itu dia lebih fungsinya itu untuk meload beberapa kelas jadi kelas auto load di index.php itu. Jadi untuk meload kelas-kelas yang dibutuhkan dalam pemrosesan si MVC ini. Jadi index.php di sini juga kurang lebih sama fungsinya. Nah, setelah si index.php itu meload semua kelas itu, jadi kelas-kelas yang tadi sudah di load itu sudah di load gitu, nanti si URL request itu nanti bakal divalidasi dimasukkan ke root. Jadi di root ini bakal divalidasi nanti itu, kayak misalkan validasinya itu seperti yang tadi disebutkan, nanti dibagi misalkan yang masuknya base URL yang mana, yang masuknya ke bagian controller yang mana, yang masuknya method kemana, yang masuknya parameter kemana. Nanti kalau misalkan sudah dipilah berdasarkan yang dipilah tadi, nanti bakal dipanggil gitu si method, yaitu ke dalam method itu dari controller yang sudah disebutkan. Nah, di sini ada beberapa case di controller itu. Kalau tadi bisnis proses, kalau dia tidak memerlukan data dari database, artinya dia cuman akan memproses view yang akan ditampilkan itu. Jadi cuma setelah data seperti ingin menampilkan kalimat itu sudah diproses, nanti langsung aja gak perlu ke model dulu. Kalau misalkan dia ingin menampilkan view-nya doang, nanti ini di load, control itu ngeload view-nya doang, model gak diperlukan. Tapi kalau misalkan perlu data ke database, dia bakal ngeload modelnya dulu. Dia ngeload modelnya dulu untuk melakukan proses ke database. Misalkan ini insert, update, delete ataupun selecting data, nanti dia manggil modelnya dulu untuk kemudian nanti si model itu bakal berhubungan dengan database untuk mengambil datanya itu. Setelah data ini didapatkan atau hasil dari insert, update, delete didapatkan, nanti dikembalikan lagi ke model. Nah, dari model nanti dikembalikan lagi ke controller untuk dikembalikan hasilnya, dan kemudian baru ditampilkan ke view. Nah, kalau misalkan di view ini nanti bisa lagi balik lagi ke sini. Itu untuk proses kalau misalkan ada request lagi, untuk URL request lagi. Jadi di sini kalau misalkan ada request lagi, misalkan ngeklik tombol home gitu, nanti si view ini bakal nge-request ke sini, kemudian balik lagi ke root, nanti siklusnya berputar aja seperti itu. Jadi selebihnya untuk MVC itu seperti itu konsep dasarnya itu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyain dulu gak? Soalnya udah ini lebih ke pembahasan si cara bikin MVC-nya itu seperti apa. Ini untuk sampai cara kerja gitu. Dari saya belum ada. Paham kan? Paham? Udah paham semua ini? Oke. Kalau gitu kita langsung ke yang MVC-nya dulu. Bentar. Saya stop share dulu. Type screen. Nah, sini akan bikin satu modul. Mungkin agak panjang, tapi kita bahas juga sih di sini. Jadi di sini kita bakal bikin MVC gitu. Jadi intinya sih kalau misalkan untuk untuk peletakan folder itu, ini misalkan nama foldernya itu nama folder MVC kali itu simple MVC gitu, seperti yang tadi dicontohkan. Ini namanya bebas ya, sesuaikan dengan yang kalian inginkan, tapi nanti pastikan bahwa
Jadi konfigurasinya itu nanti di sini ada konfigurasi ya, file konfigurasi.php. Bentar. Konfig.php. Nah, di sini pastiin kalau misalkan si base URL-nya itu sesuai dengan peletakan si foldernya itu. Misalkan kalian nyimpan si folder simple apc-nya itu di dalam folder lagi. Jadi setelah kalian buka htdoc, kalau di sini akan bikin simple apc-nya di paling luar gitu. Jadi pas masuk htdoc langsung nemu simple apc. Tapi kalau misalkan kalian nyimpannya misalkan dalam satu folder lain, di folder lain misalkan di folder pdo gitu, di sini gitu, nyimpan di sini. Nanti kalian cukup tambahin aja di depannya itu, di depan sebelum simple apc, jadi localhost/pdo/simple apc. Jadi nanti nama base URL aja, pastikan jangan lupa gitu. Oke, kita mulai lagi dari awal di sini ya. Jadi di sini ada untuk pembuatan MVC-nya itu ada folder app, ada folder asset, ada folder vendor, kemudian ada dua file di sini, htaccess dan index.php. Kita kupas satu persatu ya. Di sini ada yang namanya htaccess. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar sedikit, mungkin meskipun ya samar-samar gitu. Jadi htaccess ini digunakan sebagai file konfigurasi rule. Jadi kalau misalkan kalian pernah belajar code igniter, jadi kalau misalkan kalian buka akses file misalkan index.php secara sembarangan, itu bakal dicegah gitu sama sama sistemnya itu untuk sebagai akses forbidden gitu, akses terlarang. Jadi kalau misalkan kalian akses seperti itu tidak bisa. Jadi di sini htaccess itu yang menangani metode seperti itu. Jadi untuk mencegah akses file yang misalkan ini index.php itu ternyata penting, kalau misalkan dia dicek itu, dia nggak boleh dicek gitu si file itu. Jadi intinya nanti untuk mencegah user itu gak macam-macam gitu sama file yang kita buat. Jadi untuk pembuatannya itu, jadi ini untuk rule-nya itu mungkin cukup kalian ikuti saja. Soalnya untuk pembuatan rule ini memang cukup perlu kalian pelajari lebih lanjut, karena ada beberapa hal yang mungkin kalian perlu pahami lebih mendalam gitu dalam beberapa materi di perkuliahan kalian nanti, misalkan di semester 3 atau semester 4. Lanjut, di mana sekarang kita ke index.php. Ya, ini index.php yang di sini. Jadi sebenarnya untuk htaccess dan index.php itu ada dua ya. Ada yang disimpan di paling luar di sini. Ada satu lagi yang disimpan dalam folder app. Nanti bedanya apa nanti kita lihat. Jadi untuk index.php ini cuman ngeload index. Jadi kayak cuman ngeload index PHP yang di dalam folder app, meskipun sebenarnya kita bisa aja gitu ngeload si semua isi index.php itu langsung di sini. Nah, tapi ini pun juga karena kita ingin lebih sedikit lebih imersif karena sama di halnya code igniter, mungkin jadi kalian gak akan jauh-jauh lah sama code igniter, jadi si prosesnya itu. Dan di sini ada folder asset tadi, ada folder asset. Nah, folder asset ini, jadi nanti folder asset itu bakal jadi folder yang menyimpan data-data penting kayak misalkan CSS, gambar, JavaScript. Jadi kalau misalkan ada folder-folder, ada file-file seperti itu, nanti kalian simpan aja di situ. Ada nanti bakal cara aksesnya bakal dijelasin secara tersirat gitu dalam si model ini. Kemudian ada folder vendor. Ini folder ini nanti digunakan sebagai penyimpan aset codingan program. Jadi di sini karena kita bakal bikin kelas parent dari controller dan model, jadi di sini kita bakal bikin controller sama model itu sebagai parent gitu. Nanti kalau misalkan kita ingin bikin model dan controller yang baru, kalau misalkan bikin program yang berbeda, nanti kalian tinggal nge-extend aja dari kelas controller ini sama si model ini. Jadi di sini ada kelas controller, di mana untuk kelas controller itu isinya itu lebih ke sebagai nanti bakal jadi panduan buat kalian. Kalau misalkan nanti di sini cuma isinya ada 3 metode, kalau nggak salah ada method view yang gunanya itu cuma buat
manggil view yang gunanya untuk memanggil view yang kalian ingin tampilkan. Jadi nanti di sini bakal ngeload gitu si file PHP di view-nya itu. Kalau misalkan ada, nanti bakal ditampilkan si view-nya itu beserta datanya itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, nanti bakal ditampilkan file 404 PHP yang error itu. Nanti di situ ada view bakal dilihatin gitu. Kemudian ada method model yang gunanya untuk meload kelas model yang kalian bikin. Jadi misalkan nanti di folder model, nanti kalian bikin model turunannya itu misalkan, jadi untuk ini controller sama model controller ini itu jadi controller dasar, jadi kalian nanti nggak perlu bikin view metode view model sama redirect ini berulang-ulang, jadi nanti kalian tinggal panggil doang gitu. Kayaknya ada redirect. Ini redirect itu kalau misalkan kalian pernah ada, jadi kalau misalkan kalian sudah selesai misalkan inserting data gitu, nanti kalian bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, di halaman yang kalian tentukan di sini, nanti kalau misalkan redirect itu nanti bakal diarahin ke URL sesuai permintaan dari si page itu. Terus ada DB Builder nih, ada satu kelas ini. Jadi kalau kelas DB Builder ini fungsinya itu kayak drivernya itu kalau misalkan sebagai driver untuk ke database. Jadi untuk terhubung sama database itu kan kalau kalian kemarin belajar tentang CRUD itu PHP CRUD ya, ada yang namanya file connection.php. Nah, di file connection.php itu fungsinya itu untuk sebagai konfigurasi agar kalian terkoneksi ke database. Nah, tapi itu dibikin, dan itu juga dibikin terpisah karena dalam beberapa kondisi juga untuk koneksi dalam koneksi itu nanti bakal dipanggil terus menerus kan. Nah, untuk mencegah pemanggilan secara terus menerus, sini kita bikin satu kelas saja, kelas DB Builder, yang isinya itu untuk mengkonfigurasi nama username, password, dan nama database yang kita gunakan. Kemudian ada berapa misalkan kayak sintak untuk mengambil koneksi database terus, dan juga mengambil data-data dari yang kita panggil, misalkan selecting data, inserting data juga bisa dilakukan di sini. Jadi kalian nanti tinggal panggil aja gitu. Kegunaannya itu nanti kalian tinggal panggil aja. Jadi kalau misalkan mau selecting data, nanti panggil aja si data yang dipanggil, tinggal dimasukin aja sintaknya itu, misalkan select bintang from mahasiswa misalkan, nanti kalian tinggal masukin aja si karakter bintangnya di sini. Dan juga dengan join, nanti kalau join nanti masukin misalkan nama tabel yang di joinnya apa, terus cara dia join itu berdasarkan apa kan. Kalau misalkan kalian udah kan kemarin tuh kalau nggak salah kalian udah belajar basis data belum di perkuliahan? Udah, Kang. Udah. Nah, kalau misalkan kalian udah kan, itu waktu kalau misalkan di materi join itu ada yang diajari gitu, misalkan kayak select bintang from mahasiswa, misalkan join mata kuliah misalkan si perhubungan itu sama antara kolom apa sama apa dari dua tabel itu. Terus ada arrow ini, jadi hubungannya kalau misalkan kalian masukin arrow ini sebagai string left, nanti bakal dianggapnya sebagai left join. Kalau right jadi right join, tapi kalau misalkan nggak diisi samsat juga nggak apa-apa, tapi nanti bakal kedeteksi sebagai join biasa. Kemudian ada where. Nah, untuk nilai where ini dikondisikan sebagai array asosiatif kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan bukan array, nanti bakal dikembalikan si ASA itu sebagai return error ini. Tapi dalam beberapa kondisi ini masih banyak bug juga yang dibikin di sini. Tapi kalau misalkan kalian bisa menemukan bug dan memperbaikinya, itu sebagai rewarding buat kalian juga sih. Oke. Untuk bagian DB Builder mungkin dikit, nanti kalian coba pelajari aja. Jadi kalau misalkan ada yang kebingungan, coba tanya aja ya.
ada metode get. Jadi gunanya metode get ini buat menggabungkan builder tadi. Misalkan kalian selecting data guys secara terpisah, nanti bakal digabungkan sama si syntax join, where, group by, dan order by. Kalau misalkan diisi, nanti dikembalikan nilai query-nya itu, si query penuhnya itu. Nah, di sini ada dua. Kalau misalkan untuk pengambilan data bakal ada dua kondisi. Kalau misalkan kalian ingin mengambilkan data secara dalam bentuk array asosiatif, yaitu nanti kalian tinggal panggil aja array di belakang itu. Kalau misalkan sebagai bentuk objek, nanti panggil aja object. Nah, di sini untuk execute itu adalah untuk proses eksekusi si query-nya. Jadi di sini dilakukan eksekusi query si MySQL query-nya itu di sini dilakukannya. Nah, ini clusteran si model yang tadi. Jadi kegunaan model yang ini sebagai parent dari model turunannya lagi, sehingga nanti kalian tidak perlu gitu melakukan koneksi ulang gitu, kayak bikin create connection baru di setiap kelasnya itu bakal ribet gitu, kalau misalnya bakal buang banyak waktu. Jadi nanti kalian tinggal pikir aja gitu si modelnya itu isi nama tabelnya apa, tinggal nanti kalian pakai aja gitu buat pemanggilannya itu. Nah, ini folder app yang tadi seperti kita bahas, singgung dikit gitu. Jadi di sini ada berapa folder? Ada folder konfigurasi, ini folder controller, folder model, folder view. Kita bahas satu-satu nih. Dan juga tadi ada hard access dan index yang tadi saya sebutkan. Hard access ini cuma mengarahkan ke index.php yang ini, cuma jadi doang isinya. Jadi kalau index.php yang ini nanti kegunaannya untuk meload semua kelas root, kelas controller, kelas driver si database yaitu, terus kelas file konfigurasi buat ke database-nya seperti apa, terus sama kelas parent si modelnya itu bakal di load di sini. Nah, jadi karena dia si controller dan model ini jadi berperannya sebagai parent, nanti bisa di load sini. Jadi otomatis kelas-kelas yang jadi turunannya itu bakal kepanggil nanti sama rootnya itu, karena dia fungsinya sebagai kelas turunan. Kemudian ada folder config nih. Folder config sini cuma gunanya untuk sebagai tadi sebutin kayak konfigurasi database, konfigurasi di base URL-nya itu yang tadi. Terus ada konfigurasi yang hubungan database yang tadi sebutin kayak host, kayak username sama nama database itu, serta file roots. Jadi si file app ini nanti dari sini file app itu di rootnya itu yang tadi kita sebutkan. Jadi proses pemilahan si untuk pemanggilan si untuk meneruskan data ke controller itu bakal dilakukan di sini untuk memanggil metode-metodenya itu. Sini ada proses pemilahan nih. Dari sini di parsing ketika si URL-nya itu masuk itu dari address bar, nanti di get itu terus dikembalikan ke fungsi utama, ke konstruktor itu. Jadi diproses di sini. Kalau misalkan si kelasnya itu ada, kalau misalkan dia diisi gitu si URL-nya, si setelah base URL itu ada nilai lain gitu, nanti bakal di load sebagai controller. Tapi kalau enggak nanti di default-nya itu di sini disetting sebagai kelas perkuliahan. Tapi nanti kalian tapi ya ini contoh aja gitu, kelas perkuliahan seperti yang akan buat di sini. Jadi dipanggil di sini new disk controller. Jadi ini kegunaan disk controller itu sebenarnya sama aja kayak memanggil objek, Pak. Sama aja kayak instansiasi objek di sini. Kemudian kalau misalkan dia metodenya ada metode yang dipanggil, nanti di load juga. Tapi kalau misalkan metodenya nggak ditemukan, nanti di load sebagai error 404 nanti yang di loadnya itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, dan kalau misalkan nggak diisi gitu, misalkan setelah controller yang dipanggil dulu nggak diisi si metode itu nggak apa-apa, nanti di set itu bakal manggil ke si method index nanti itu. Dan kalau misalkan di belakang itu seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalkan di belakang si metode itu masih ada slash yang lain, misalkan slash 1, slash 2, slash 3 dan seterusnya, ini dianggapnya sebagai seluruh parameter
Nah, nanti bakal dipanggil ke metode itu. Nah, ini cara memanggil si call user function itu memanggil metode dari controller dari sebuah kelas. Karena kan karena di sini si bentuk controllernya itu sudah jadi objek, nggak bisa langsung kayak misalkan this panah controller panah this panah metode itu nggak bisa, karena ada beberapa keterbatasan dan nanti bakal jadi error ke programnya itu. Jadi kegunaan function ini cukup krusial juga nanti buat manggil si metode itu. Jadi file config yang tadi sempat kita singgung, jadi kalau misalkan kalian menyimpan lagi di dalam folder lain, kalau misalkan simple abc-nya itu nanti tambahin aja di depannya slash nama foldernya apa slash simple abc gitu. Nah, ini folder controller yang dibahas ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin bikin child dari kelas controller utama, nanti sintaksnya tinggal sebutin aja kelas, nama kelasnya apa, extend controller. Contohnya kita bikin kelas perkuliahan. Di sini ada contohnya kalau misalkan kalian manggil model baru, memanggil model yang akan di load. Di sini tinggal dipanggil aja sama dengan this model, nama model yang dipanggilnya apa, pakai string ini bentuknya. Terus kemudian untuk pemanggilan si metode itu, karena kalau misalkan di sini karena udah dibikin sebagai instansiasi objek, ya tinggal ini aja load aja si metode itu, panggil aja metode langsung get mahasiswa. Kalau misalkan ada parameter, tambahin parameter. Nah, kemudian ada di sini pemanggilan view-nya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian memang di folder view-nya itu kalian memang si view yang kalian panggil disimpan dalam folder lain, jadi dalam folder si view yang tadi, folder view yang ini, misalkan di dalamnya itu ada folder lain yang si file ini disimpan dalam folder lain di balik ini, misalkan di folder templates. Jadi kalian panggil aja nama foldernya apa, misalkan nama foldernya template gitu, aja template slash nama filenya apa. Ini dipanggil 3 itu karena ini dibikin terpisah aja, karena memang sebenarnya untuk pemanggilan view itu bisa aja dibikin 1 doang gitu, tapi dengan catatan bahwa ini tuh karena nanti kalian bakal lihat aja di video yang bakal di share besok gitu, jadi bakal jelasin lebih detail ini kenapa bakal kayak gini. Jadi intinya buat pemanggilan view itu kayak gini. Tapi kalau misalkan untuk parameter data ini kalian mau diisi atau tidak itu gak jadi masalah, karena ini kalau misalkan gak diisi berarti dianggap bahwa gak ada data yang di parsing di sini, cuman ya HTML biasa aja gitu nanti di yang tampilannya. Terus ini si kelas modelnya itu, jadi kalau misalkan kalian bikin model turunan itu sama aja, tapi kayak tadi controller cuman belakangnya, ini extendnya model. Nah, di sini ada 2 jenis ada 2 jenis buat pemanggilannya. Mungkin kalian bingung kenapa ini bisa dipanggil secara 1 baris gini gitu. Jadi di sini tuh ada yang di DB builder tadi ada return this. Nah, mungkin kalian yang return this ini jadi kegunaannya itu untuk mengembalikan objek yang telah diisi sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya kan sebelumnya kayak misalkan mau set nama, misalkan masih mau set select gitu, set table gitu sini misalkan ya. Misalkan kalau set table nanti pasti return itu nanti bakal mengembalikan juga nilai tabel yang sudah diisi tadi. Jadi nanti semua data yang sudah diisi dari kelas ini sudah diisi sama kalian, nanti juga akan dikembalikan objeknya seluruhnya sudah kalian isi. Tapi ada 2 cara nih, ada yang bisa sebaris kayak gini, ada juga yang dibikin kayak ini nih, list DB tabel, kemudian di bawahnya select, kayak manual biasa bisa aja. Jadi ada 2 cara sih, bebas kalian mau ngikutin yang mana. Nah, ini yang cara inserting data nanti
untuk pemanggilannya nanti kayak gini. Untuk nama tabelnya itu di sini udah di set, jadi kalian tinggal tabel aja di situ. Kemudian untuk kalau misalkan insert, nanti ini data yang dimasukkannya itu adalah parameter data itu adalah sebagai array gitu nanti. Jadi sini udah array si data itu, array asosiatif ya pastiin, karena nanti yang bakal diambilnya itu adalah key dan value dari si data yang akan dimasukkan. Lebih jelas nanti bakal dijelasin video juga sih, tapi sini bakal dijelasin secara singkat. Terus untuk update itu, nah ini untuk yang parameter yang where-nya tadi dibikin pakai area asosiatif kayak gini. Ini pada view. Jadi di sini view yang bakal kalian tampilkan di sebagai antar muka website kalian yang di website itu nanti disimpan di folder view untuk si HTML-nya itu. Jadi nama file view, tapi file view ini gak perlu jadi in class ya, karena si bentuk view itu dia bentuknya HTML. Karena bentuknya HTML, dia gak perlu jadi in class, ya udah langsung bikin HTML aja, tinggal dibuat aja kayak CSS dan lain-lain itu. Nah kalau misalkan nama view itu bebas, mau nama apapun, misalkan nama home.php, nama misalkan index.php, atau nama misalkan landing page.php, itu bebas selama si nama file itu bisa kedetek sama si controller tadi pasti panggil. Kalau misalkan si file yang dipanggil sama controller itu, file view yang dipanggil controller itu gak ditemukan, dia bakal ngeload si 404 PHP tadi. Di sini ada app, misalkan ada view. Nah di sini sebenarnya udah beberapa file, ada beberapa file udah dibikin. Tapi kalau misalkan si filenya gak dikedetek sama si controller, jadi yang ditampilin itu nilai 404 ini. Nah ini si file 404 PHP ini sebenarnya kalian bisa isi secara manual aja sama kalian, bebas itu, sekreatif mungkin itu. Yang penting ini menampilkan pesan bahwa si view yang kalian tampilkan itu tidak ditemukan. Intinya sih seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu gak ini? Pada pusing nih karena pembuatan file ini cukup lumayan gitu, soalnya ini ya banyak juga sih kalau gitu. Mau nanya, ntar kalau misalkan ditugasin si file projectnya dikirim atau bikin dari nol sendiri? Kalau file project ya sebenarnya buat Kang sendiri ini sebenarnya udah bikin di GitHub tapi belum diupdate. Tapi nanti kita lihat aja sih. Tapi kalau kalian mau bikin secara manual dari nol, bagus sekali sih buat pengetahuan kalian. Tapi nanti keinginan kalian kalian maunya ini akan share langsung satu full source code atau kalian mau ngoding sendiri nih? Bebas sih kalau dari akan gitu. Langsung source code kan pusing juga kalau dari nol. Oke. Nanti akan sebelum itu nanti akan update dulu si GitHub-nya, soalnya akan belum beres buat dokumentasi juga. Jadi di sini nanti bakal sedikit penjelasan lebih detail lagi. Nah ini sedikit satu lagi buat si tadi itu ada yang kelewatan untuk view ini, class controller tadi mana ya. Nah ini kalian kan di sini ada kelihatan gitu, ada metode extract data di sini. Nah ini kegunaannya untuk apa? Nah kalau extract data ini, jadi kalau misalkan kalian lihat di controller yang tadi si pemulihan tadi ada nih si file ini. Nah title sama mahasiswa gitu kan, ini masih jadi bentuknya sebagai key kan, di sini tuh sebagai key dari array data gitu.
Anggap seperti itu. Ini variabel data di sini yang di controller yang ini kalian bisa namain bebas, perlu semuanya data gitu. Bebas kamu namain apa, tapi asalkan ini bisa kedetek detik, soalnya bisa di parsing gitu si datanya itu dalam itu. Jadi ini bentuknya pasti array asosiatif gitu. Jadi nanti si key title ini bakal jadi variabel tunggal. Jadi nanti bakal dipanggil variabel title, isinya itu data mahasiswa. Misalkan variabel mahasiswa isinya itu data mahasiswanya itu. Nah, ini yang ditampilkan di sini nih. Nah, title di sini langsung bisa tampilin kayak gini karena udah diekstrak tadi sebagai si key-nya itu sebagai variabel tunggal. Mahasiswa juga bisa terpanggil kayak gini. Tapi ini karena si datanya itu sebagai objek, yaitu data mahasiswa, jadi dibikin void sini. Satu lagi sama si base URL untuk pengambilan gambar. Misalkan ini si gambar yang di load itu gambar apa gitu. Nah, untuk pemanggilan itu kalian cukup masukin base URL. Kalau nggak salah di depannya nggak perlu pakai slash lagi, tapi itu apa sih? Tapi nanti kalian sesuaikan aja. Titik gabungkan dengan aset slash nama si file fotonya apa. Kalau misalkan kalian di dalam folder aset itu dipilih lagi, misalkan si gambar itu disimpan di folder image, dimasukin di terus ketika masukin aja namanya folder image slash nama filenya apa gitu. Untuk si CSS juga kalian nanti sesuaikan sama, kalau misalkan kalian ngeload CSS dan JavaScript juga bisa gitu, kayak gini juga, tapi sesuaikan dengan penyimpanan si filenya seperti apa gitu. Yang lainnya gimana nih? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Udah cukup sih. Udah cukup. Lumayan sih, tapi kalau tadi udah permintaannya minta oke lah itu buat shortcut si GitHub-nya, nanti ya akan share aja nanti di Discord gitu nanti buat update-nya. Tunggu aja. Karena kalian juga belum selesai buat dokumentasinya, belum di-up lagi gitu. Oh ya, sama absen jangan lupa ya di Discord gitu. Jangan lupa absennya di ya itu absen di situ buat pertemuan sekarang. Buat tugas nanti menyusul juga, tunggu aja kalau misalkan ada kalau buat tugas itu. Tapi kalau misalkan gimana Sekap? Tadi aku ketinggalan kan, nanti boleh minta rekaman ininya nggak Kang? Gimmitnya? Boleh. Ini nanti bakal di-up di YouTube juga sih sebenarnya. Oh iya, makasih Kang. Oke, sama-sama Sekar. Ya, absen tadi jangan lupa ya. Dan juga kayaknya sih untuk yang dibahas kali ini gak ada lagi sih yang akan bahas sekarang. Tapi buat tugas kayaknya bakal dipikir lagi, bakal ya kalau misalkan buat tugas kayaknya rencana sih buat tugas itu kalian bikin dari PHP MVC ini cuman cukup apa ya bikin root data, tapi bebas gitu kasusnya mau bikin satu tabel, bikin berapapun tabel, sama kalian memahami konteks MVC ini kalian bebas aja ini. Oke. Mungkin dari pembahasan sekarang cukup sekian saja ya, meskipun ini cuma 3 orang, nggak tahu yang lainnya pada kemana, mungkin udah pada demotivate, mungkin semangatnya juga, tapi ya semoga kalian yang hadir di sini masih tetap semangat ya, untuk ikuti bootcamp ini. Udah masuk ke akhir bootcamp, jadi tetap jaga semangatnya juga, dan jangan lupa sih buat tugas-tugasnya juga. Oke, akhir kata Kang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Sama-sama.